Monitor audio. Yes. Record. Coba bang, tes. Tes. Oke, masuk. Oke. Audio on record. Oke. Baik. 3, 2, 1. Mulai. Dini. Ren. Mulai ya. 3, 2, 1. Halo Sobat Nawara, ketemu lagi di konten kedua. Kali ini gue mau cerita lagi tentang konsep yang berbeda tentunya, tapi masih sangat berkaitan dengan cerita sebelumnya tentang belajar bodoh. Kali ini gue mau cerita tentang sebuah konsep yang juga menurut gue paradigmatik dan fundamental. Gue mau kasih judul berpikir lambat. Kita hidup ya di era informasi yang sangat cepat, yang sangat deras arusnya, dan kita itu kalau mau tahu keadaan saudara kita yang ada di belahan dunia lain, mungkin kita bisa mengetahuinya dalam hitungan yang sangat ya, lupa lagi ya, ulang. Oke. Bang, sorry ya. 1, 2, 3. Halo Sobat Nawara, gua Azir. Kita ketemu lagi di konten kedua. Kali ini gua mau ngebahas konsep lain yang menurut gua juga paradigmatik dan fundamental. Kali ini gua mau kasih judul cerita kita dengan nama berpikir lambat. Kita yang hidup di era informasi yang arusnya sangat deras seperti sekarang ini, tentu mungkin terdorong untuk serba cepat, untuk serba ingin instan, dan kita pengen tuh sebagai manusia selalu adaptif ya dengan segala bentuk perubahan. Ketika kita ngerasa bahwa semua itu bergulir dengan cepat, secara nggak sadar mungkin kita juga terdorong untuk mengambil kesimpulan dengan sangat cepat. Gua mau kali ini kita coba stop dulu, kita coba kasih koma dulu. Barangkali berpikir cepat itu bukan skill yang kita butuhkan di tengah derasnya arus informasi. Karena menurut gua informasi yang banyak itu tidak memiliki kelaziman dengan pengetahuan. Jadi ada perbedaan yang serius antara well informed gitu ya, memiliki informasi yang baik, dengan seseorang yang memiliki pengetahuan yang baik. Kenapa? Karena pengetahuan itu menurut gua justru lahirnya dari proses berpikir yang tidak instan. Proses berpikir yang membutuhkan waktu yang cenderung lambat. Gue mau kasih contoh. Kalau lu lihat contoh ini dan lu lihat juga contoh yang ini, mungkin lu bakal cepat menyimpulkan bahwa yang pertama itu tulisannya adalah ABC dan yang kedua itu tulisannya adalah 11, 12, 13. Tapi coba lu rewind lagi, lu ulang lagi, mungkin gak sebenarnya kita melihat dua contoh tadi dengan kacamata yang berbeda? Kenapa kita selalu cenderung untuk menarik kesimpulan bahwa yang pertama itu ABC dan yang kedua itu adalah 11, 12, 13? Alasan utamanya mungkin karena kita sudah memiliki konteks. Kita nggak akan memberikan kemungkinan lagi bahwa A, B, C itu adalah A, 13, C.
Atau kita juga memberikan kemungkinan bahwa 11, 12, 13 itu sejatinya adalah 11, 12B. Kenapa? Karena kita cenderung berpikir cepat. Kita cenderung berpikir sangat instan. Kita terjebak dalam konteks keseharian kita. Karena biasanya seperti itu, maka kita menjadi overconfident. Kita menjadi sangat percaya diri bahwa berdasarkan kebiasaan, yang ini udahlah pasti ABC nih, dekat. Sementara yang ini pasti 11, 12, 13 nih. Atau contoh yang lain ya, kalau gua kasih analogi, misalkan Soekarno itu ciri-cirinya, pertama inspiratif, kedua orator, ketiga cerdas, keempat ambisius, kelima oportunis, dan keenam acuh. Sementara Tan Malaka itu ciri-cirinya adalah pertama dia acuh, kedua dia oportunis, ketiga dia ambisius, keempat dia cerdas, kelima dia inspiratif, dan keenam dia itu adalah orator ulung. Nah, kita ketika ditanya terus mana yang lebih baik antara Soekarno dan Tan Malaka, kita bakal cepat menarik kesimpulan mungkin yang baik itu adalah Soekarno. Kenapa? Karena Soekarno itu ya jelas, pertama dia itu cerdas, kedua dia itu orator ulung, dan ketiga dia itu inspiratif. Sementara Tan Malaka itu pertama dia itu acuh, ambisius, dan oportunis. Padahal kalau kita selesai membaca dan memperhatikan sampai selesai, sebetulnya sifatnya itu sama, gitu ya. Baik Tan Malaka sama Soekarno itu sifatnya sama-sama memiliki, cuma urutannya yang berbeda. Nah, berpikir tidak instan itu mengizinkan kita untuk lebih jeli dan lebih terbuka ketika melihat sebuah konteks dan tidak terjebak pada kebiasaan-kebiasaan. Kenapa? Karena ketika kita terjebak dalam kebiasaan, kita akan menjadi pribadi yang sangat tertutup. Contohnya, kita mungkin tidak akan pernah terbayang dan menerima kalau misalkan contohnya Hitler itu adalah sosok yang menyayangi hewan misalkan. Kenapa? Karena konteks yang terbangun di benak kita, Hitler itu ya pembunuh. Misalkan Hitler itu ya sosok yang melakukan genosida. Jadi kalau misalkan Hitler itu menyayangi hewan, ya itu akan mengalami resisten dalam diri kita. Nah, semua itu muncul, kenapa? Karena kita tidak terbiasa berpikir lambat. Bayangkan kalau informasi yang masuk sama kita cepat banget, banyak banget, kita kira-kira punya nggak kesempatan buat memilah-milah itu? Kita punya nggak kesempatan buat men-slow motion semua yang masuk ke dalam diri kita? Kalau misal kita nggak punya kesempatan itu, maka kita akan betul-betul terjebak dalam overgeneralisasi. Jadi menurut gua, yang penting dimiliki oleh generasi saat ini justru bukan berpikir cepat, tapi gimana caranya menghayati berpikir lambat. Dan pemikir-pemikir otentik di zaman ini sepertinya akan lahir dari kalangan para pemikir lambat. Ya, mungkin ini juga ya yang menjadi sebab kenapa kemudian di dalam Al-Quran kita membaca bahwa asa antakrohu syai'an wa huwa khairun lakum. Ini kan, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Spiritnya mungkin adalah supaya kita itu lebih jeli. Jangan sampai kita itu terlalu percaya diri terhadap kebiasaan-kebiasaan konseptual yang telah terbentuk dalam kehidupan kita. Jadi sebetulnya konten ini ingin mengajak kita semuanya untuk lebih kritis dan tidak berlebihan dalam mengandalkan pemahaman-pemahaman informatif kita, karena tidak semua informasi itu sebetulnya adalah pengetahuan buat kita. Gitu aja di konten kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan kita bisa bangga untuk menjadi pemikir-pemikir yang lambat sehingga kita bisa menjadi manusia yang otentik di zaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas.